berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama-sama kami dalam program Rest and God. Kita sangat bersyukur karena dalam hadirat Tuhan kita boleh menikmati keindahan kasih Tuhan, keindahan kebenaran Tuhan. Dan dalam hadirat Tuhan kita percaya kita semua akan mendapatkan ketenangan di batin kita. Kita akan mengalami kedamaian hati, apapun pergumulan yang sedang kita alami saat ini. Ketika kita menghampiri tata kasih karunia Bapa di surga, maka kita dikuatkan batin kita untuk melewatinya, dan kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa lega tanpa kecemasan yang berlebihan. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Bukankah ini sesuatu yang indah untuk kita nikmati? Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia, kita datang dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena kehidupan yang terindah adalah ketika kami boleh bersekutu denganmu, dan itu boleh kami nikmati di dalam Yesus Kristus. Kami tidak perlu merasa takut, kami tidak perlu merasa cemas untuk dihukum, untuk dihakimi oleh Allah, karena kami semua diposisikan sebagai orang yang benar, bukan karena kesempurnaan kami, bukan karena perbuatan baik kami, tetapi karena penebusan Yesus Kristus menjadi jaminan, darah Yesus Kristus menjadi jaminan bahwa kami adalah orang-orang yang diampuni, orang-orang yang layak untuk boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu. Bapa, kami membawa persembahan syukur kami atas segala kasih, atas segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang baik dalam hidup kami. Kami memuji dan menyembah Engkau melalui puji-pujian, melalui nyanyian kami saat ini. Dan kami juga membawa semua beban berat kami, menyerahkan kepadamu, karena kami tahu hidup kami sepenuhnya bergantung kepadamu. Kami tidak akan sanggup melakukan apa-apa tanpa pertolongan, tanpa kekuatan dan anugerah-Mu. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami kembali datang menghampiri tata kudus Tuhan. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini, sehingga kami Tuhan memperoleh kekuatan melakukan aktivitas kami. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab kami melihat kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kami. Setia, oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tersembunyi bagi-Mu, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
setia. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, terima kasih Yesus, haleluya. Kami kan terus berjuang, kami percaya kau berikan kekuatan, kau melindungi setiap kami. Glory bagimu Tuhan, sebab kami percaya kau menjawab doa setiap kami Tuhan. Haleluya, glory bagimu. Sebab kami percaya Tuhan, doa kami, kau mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin Tuhan pasti jawab doaku, sebab Engkau layak terima pujian. Ku percaya akan mujizat-Mu, ku serahkan hidupku bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu permasalahan dalam hidup kita sebagai orang percaya tidak jauh dari masalah keluarga biasanya. Kebahagiaan kita sangat terkait dengan bagaimana keluarga kita. Arti hidup kita sangat terkait dengan bagaimana kita bersama keluarga kita. Masa depan kita sangat terkait dengan bagaimana kita menjalaninya bersama-sama dengan keluarga. Demikian juga kesedihan-kesedihan kita, kemarahan kita, perasaan sakit hati kita, hati kita yang terluka, apapun yang jadi masalah kita. Seringkali ada masalah itu terkait juga dengan masalah keluarga. Oleh sebab itu sangat penting sekali keluarga kita diberkati oleh Tuhan, supaya apapun yang terjadi, situasi buruk apapun, tetap ada kebaikan Tuhan di dalamnya. Saudara, kita akan membahas pentingnya kita memahami apa yang menghalangi berkat keluarga itu mengalir dalam rumah tangga kita. Tapi sebelumnya saya akan membacakan, ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh saudara kita. Dia menuliskannya seperti ini. Saya sudah menikah 5 tahun, terus terang saya tidak bahagia. Kalau tahu begini lebih baik tidak menikah. Apa artinya menikah jika harus menderita? Pak Pendeta, bagaimana supaya keluarga saya bisa diberkati? Yang jelas, keluarga itu dirancang Tuhan, dibentuk Tuhan untuk diberkati. Makanya tadi pertanyaan saudara tadi sangat baik sekali. Bagaimana caranya diberkati? Walaupun sebenarnya di awal dia tahu kan setelah menikah kok menderita. Tetapi dia berharap keluarganya tetap diberkati. Ini sebuah pandangan yang benar ini, sesuatu yang baik. Sebab memang kita percaya karena Tuhan merancang rumah tangga untuk diberkati. Kalau tidak diberkati pasti ada masalah nih. Ada yang menghalanginya sehingga berkat itu tidak dicurahkan, berkat itu tidak mengalir dalam rumah tangga itu. Makanya kita perlu tahu bagaimana supaya keluarga kita diberkati. Berarti kita harus selalu memastikan tidak ada hal-hal yang menghalangi berkat itu diberikan Tuhan kepada kita. Kalau toh kita saat ini dalam keadaan yang lagi nggak baik nih, rumah tangga kita dalam keadaan buruk nih, keluarga kita sedang bermasalah, kita harus cari apa yang menghalanginya. Daripada sibuk berkeluh kesah dan merasakan nggak enak kan lagi masalah, begitu berkeluh kesah terus, lalu cari siapa yang salah, saling menyalahkan, nggak pernah selesai masalahnya. Lebih baik temukan apa yang menghalangi dan
bagaimana supaya keluarga kita bisa lebih diberkati. Temukan kebenaran dari firman Tuhan tentang hal itu. Nah itu Pak, apa saja yang menjadi penghalang berkat bagi keluarga Pak? Sebenarnya sangat banyak sekali. Kalau penghalang utama pasti dosa ya. Kalau ada dosa itu di rumah, pasti berkat itu akan terhalang. Kalau toh sudah terlanjur ada berkat di dalamnya, itu juga akhirnya tidak membuat bahagia orang yang tinggal di dalamnya. Kita akan lihat ada dua bagian penting yang kita bisa pelajari dari Matius 19 ayat 1 sampai 15. Saya ajak kita semua memperhatikan dua bagian ini saja ya. Sebenarnya ada banyak ya yang menghalangi, tapi dua hal ini memberi gambaran penting bagi kita bahwa kita memang harus menyingkirkan semua penghalang berkat itu. Yang pertama, pentingnya kesatuan suami istri. Kalau kesatuan suami istri itu terhalang, berkat Tuhan itu pasti terhambat untuk mengalir dalam rumah tangga. Kalau kita baca pasal 19 ayat 5 dan 6. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kesatuan suami istri itu bagian dari tujuan pernikahan. Tuhan ingin membuat seorang pria dan seorang wanita dalam pernikahan itu disatukan. Kesatuan itu menjadi sebuah gambaran rohani tentang bagaimana hubungan Yesus sebagai kepala keluarga, sebagai kepala gereja, dan gereja sebagai tubuhnya. Makanya hubungan suami istri itu harus semakin hari semakin menyatu. Karena berkat Tuhan itu mengalir dalam kesatuan seperti itu. Pernikahan hubungan suami istri itu kan karena itu gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Makanya kalau proses kesatuannya terhalang, di situ berkat Tuhan juga terhalang, bisa dinikmati. Tetapi kalau hubungan kesatuan suami istri itu makin lama, makin meningkat, makin mendalam, di situ aliran Tuhan juga, aliran berkat Tuhan semakin mengalir dalam rumah tangga. Karena melalui pernikahan Tuhan ingin menyatakan yang rahasia, yang rohani, yaitu hubungan yang suci antara Tuhan Yesus dan jemaat, itu bisa nampak dari kehidupan suami istri yang ada dalam pernikahan itu. Kesatuan suami istri itu harus, makanya Tuhan benci dengan perceraian, karena perceraian itu kan lawan dari kesatuan. Walaupun Tuhan tetap mengasihi orang yang bercerai, tetapi Tuhan tetap tidak setuju dengan perceraiannya. Tuhan bahkan dikatakan benci dengan perceraian. Makanya Tuhan pasti ingin memulihkan kehidupan orang-orang kalau gagal dalam pernikahannya. Tapi kita tidak membahas tentang itu. Tuhan tidak senang dengan perceraian. Tuhan senang kalau suami istri begitu diberkati, kemudian dia bertumbuh dalam relasi suami istri yang sungguh-sungguh semakin hari semakin menyatu, semakin menyatu. Semakin menyatunya suami istri, semakin memancarkan kemuliaan Allah di dalamnya. Semakin menjadi tempat yang cocok, yang baik bagi berkat Tuhan itu mengalir. Berbagai masalah itu pasti bisa menghalangi kita untuk tidak bisa menyatu. Kalau yang sudah menikah, itu kadang-kadang hubungannya kan tidak seperti sebelum menikah. Ketika masa-masa hubungan, masa pacaran, masa tunangan, sebelum menikah itu masih ada bagian-bagian hidupnya yang agak dikemas. Kira-kira yang membuat ribut, yang membuat akhirnya nanti nggak bersatu, yang membuat akhirnya nanti bisa menimbulkan konflik, dikemas supaya itu tidak kelihatan, supaya itu tidak berkelanjutan. Tetapi begitu sudah menikah, kemasan-kemasan itu harus dibuka tuh. Karena begitu sudah menikah, walaupun ada suami berusaha menutup-nutupi bagian dari hidupnya, suatu saat pasti kebuka juga. Demikian juga walaupun seorang wanita menutupi masa lalunya, menutupi apa yang dilakukannya. Tetapi dalam pernikahan, kalau hubungan mereka baik,
nanti pasti kebuka juga. Oleh sebab itu, dalam pernikahan suami istri itu harus benar-benar mengupayakan kesatuan itu. Bahkan di ayat yang kita baca tadi kan, keduanya menjadi satu daging itu, bukan lagi dua. Berarti ini bicara sebuah totalitas hidupnya itu makin lama makin menyatu. Tidak hanya soal dompetnya yang menyatu, tetapi juga hatinya, pikirannya, lalu tujuan hidupnya, nilai-nilai hidupnya, perasaannya, kehendaknya makin lama makin menyatu. Apalagi kadang-kadang dalam pernikahan dompet aja nggak mau disatukan. Jadi bagian yang itu nggak mau menyatu, bagian yang lain juga semakin sulit menyatu. Totalitas, keseluruhan gitu ya, makin lama makin menyatu. Ini sebuah proses. Jadi memang bagian demi bagian itu akan diproses begitu ya. Tidak mungkin juga dalam waktu 5 tahun, 10 tahun totalitas hidup suami istri itu benar-benar menyatu. Enggak, masih perjalanan yang sangat panjang. Bahkan sampai ada salah satu yang meninggal pun totalitas kesatuan itu seringkali belum tercapai juga. Buktinya apa? Kalau belum tercapai, orang yang sudah menikah 10 tahun masih ada konflik. Kadang-kadang istrinya masih ngambek, kadang-kadang suaminya masih ngambek, keluar dari rumah, nggak mau pulang sebelum dijemput istrinya, atau sebaliknya, gitu kan, istrinya pulang ke rumah yang sudah punya anak, menikah pun kadang-kadang ada oma ini yang ngambek dengan suaminya, akhirnya pergi ke rumah salah satu anaknya, dibujuk apa saja nggak mau pulang sebelum dijemput oleh suaminya. Jadi harus dijemput begitu kan, ini masih bermanja-manja kan, masih ada konflik. Itu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun masih seperti itu. Artinya belum mengalami kesatuan yang total dalam hidup ini, karena memang semuanya dalam proses bertumbuh dan berubah. Itu kan seperti dengan Tuhan Yesus. Walaupun kita percaya Yesus dilahirkan kembali, kita mengasihi Tuhan kita melayani Tuhan kita semakin hari semakin mengenal Dia, semakin mengerti firman Tuhan. Tetapi apakah kita sudah mencapai kesatuan hidup kita dengan Tuhan kita? Itu juga proses. Ada bagian-bagian tertentu yang kadang-kadang belum bisa menyatu betul dengan Tuhan. Akibatnya itu menjadi titik lemah kita yang menimbulkan banyak masalah dalam diri kita. Demikian juga dalam pernikahan, begitu suami istri gagal menyatu di bagian tertentu, bagian itu tidak bisa bertumbuh dengan baik. Dan bagian itu belum diberkati Tuhan. Selama itu belum diselesaikan dan akhirnya proses menyatu itu bisa terjadi. Singkirkan hal-hal yang menghalangi kesatuanmu sebagai pasangan suami istri. Karena ini bagian dari menyelesaikan masalah berkat-berkat yang terhalang mengalir dalam rumah tanggamu. Jangan berdoa minta diberkati Tuhan tetapi ribut terus suami istri. Ribut terus setiap hari. Siap ingin diberkati pekerjaannya tetapi tidak menghargai istrinya, memperlakukan istrinya seperti pembantu saja. Setiap hari dimarahin, dicaci maki, bahkan dipukul, lakukan KDRT terhadap istri tetapi minta diberkati Tuhan. Ini kan sesuatu yang bertolak belakang. Tidak, demikian juga kalau istri tidak bisa menghormati suaminya, selalu curiga terus, selalu menuntut suaminya, dan akhirnya bertengkar terus dengan suaminya, tetapi berdoa supaya diberkati Tuhan. Ini juga sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Harus menyingkirkan hal-hal yang menghalangi kesatuan ini. Harus mau berubah, harus mau rendah hati, harus mau menyangkal diri. Itulah namanya menikah. Makanya anak-anak muda yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau mengosongkan diri, dan tidak mau berubah demi hubungannya dengan pasangannya, sebaiknya jangan cepat-cepat menikah. Itu hanya akan menimbulkan masalah dalam pernikahan. Selesaikan dulu hal-hal yang belum bisa berkomitmen untuk berubah dan menyatu. Mending selesaikan sebelum menikah, supaya di pernikahanmu masalahmu diperkecil. Yang kedua, berbicara tentang bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak.
Di ayat 13 sampai 15, di situ Tuhan menekankan pentingnya orang tua itu sungguh-sungguh mengharapkan berkat Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga." Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Tuhan marah ketika murid-muridnya menghalangi para orang tua yang ingin membawa anak-anaknya datang kepada dia. Mungkin para murid berpikir ini mengganggu guru. Guru kan sedang melayani, guru kan sedang mengajar. Kalau ada anak-anak kecil kan mengganggu. Mereka kemudian murid-muridnya ini menghalang-halangi para orang tua. Tuhan Yesus menegur, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Biarkan orang tuanya membawa kepadaku. Setelah itu Tuhan Yesus menumpangkan tangan dan memberkati anak-anak ini. Berarti hal ini menjadi sebuah prinsip penting yang harus kita lakukan, kita pegang sebagai orang percaya. Tuhan itu tidak hanya ingin memberkati pernikahan kita, jadi hubungan kita antara suami dan istri. Tuhan ingin mengalirkan berkat itu akhirnya mengalir kepada anak-anak kita. Orang tua punya tanggung jawab untuk mengalirkan berkat Tuhan kepada anak-anaknya. Melalui apa? Yang pertama, tanggung jawab untuk membawa anak-anaknya itu datang kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mendapatkan berkat langsung dari Tuhan. Dan yang kedua, melalui bagaimana dia mengasuh, bagaimana dia berkomunikasi, bagaimana dia berperilaku dan melakukan tanggung jawabnya mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Orang tua menjadi saluran berkatnya Tuhan. Jadi anak-anak itu akan mendapatkan berkat Tuhan melalui orang tuanya dan menolong anak itu supaya dapat berkat Tuhan langsung dari Tuhan sendiri. Pastikan itu. Ketika orang tua punya komitmen besar supaya anak-anaknya diberkati Tuhan, ambil tanggung jawabnya, membawa anak-anaknya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati rumah tangganya. Karena Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya tumbuh dalam kesulitan. Apalagi ketika anak-anak itu membutuhkan punya kebutuhan-kebutuhan yang besar. Kadang-kadang seiring pertumbuhan anak kan ada banyak kebutuhan. Kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak yang sudah mendapatkan berkat dari orang tua, karena orang tuanya mengajar dengan baik, orang tuanya memberikan nilai-nilai kebenaran dengan baik, memberikan kasih Tuhan kepada anak-anaknya, memberi pimpinan dan perlindungan sebagaimana Tuhan melakukannya. Kemudian kita bawa anak itu akhirnya berjumpa pribadi dengan Tuhan. Anak itu pasti diberkati Tuhan. Makanya kebutuhan apapun tentang anak-anak kita, bagaimana masa depan anak-anak kita, itu pasti akan Tuhan berkati. Walaupun sebagai orang tua kita ada keterbatasan, tetapi Bapa kita di surga itu tidak terbatas, bisa mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita. Karena berkat yang Tuhan siapkan itu tidak hanya untuk suami dan istri, tetapi juga untuk anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jangan abaikan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Apalagi ketika Bapak Ibu masih punya anak-anak yang kecil, membutuhkan bimbinganmu, membutuhkan perhatianmu, memberikan waktu terbaik, itu adalah bagian penting bahwa kita ingin menyalurkan berkat Tuhan kepada anak-anak kita. Jangan biarkan ada berkat yang menghalangi berkat Tuhan yang disiapkan untuk anak-anakmu. Karena sebagai orang tua kita tidak ambil tanggung jawabnya dengan baik. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan merancang pernikahan, membentuk pernikahan kami untuk diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk semua berkat yang mendatangkan kebaikan dalam hidup kami yang Tuhan sudah siapkan ketika kami memulai pernikahan kami. Bahkan ketika Tuhan percayakan kami dengan keturunan, dengan anak-anak,
Tuhan juga menyiapkan berkat yang khusus bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami sangat percaya akan hal itu. Tetapi kalau saat ini ada berkat-berkat yang terhalang, tidak bisa kami nikmati dalam pernikahan kami. Dan itu juga akhirnya menghalangi berkat yang untuk anak-anak kami. Tuhan sudah menunjukkan beberapa hal yang penting saat ini. Hubungan kami sebagai pasangan suami istri seringkali tidak terselesaikan dengan baik. Proses kesatuan kami mandek, bahkan akhirnya berhenti. Dan itu sama saja kami membiarkan berkat Tuhan juga berhenti mengalir dalam rumah tangga kami. Oleh sebab itu, Tuhan jamah hati kami sebagai para suami-suami, hatinya dijamah Tuhan, egonya dijamah Tuhan, kesombongannya dijamah Tuhan, harga dirinya dijamah Tuhan, agar sebagai kepala keluarga dengan rendah hati, dengan lembut hati, mengambil tanggung jawabnya menyelesaikan berbagai masalah, berbagai konflik yang terjadi dengan istrinya. Tidak membiarkan konflik itu berlarut-larut. Berikan hikmat dan pertolongan kepada para suami untuk menyingkirkan semua penghalang-penghalang berkat dalam rumah tangganya Bapak. Demikian juga untuk para istri. Seringkali begitu sulit untuk mengampuni suaminya. Begitu sulit untuk menerima suaminya apa adanya. Selalu menuntut, selalu protes, selalu mengkritik kepemimpinan suaminya. Sehingga muncul banyak konflik. Tidak bisa menjadi penolong yang sepadan bagi suaminya. Mari Bapak, Engkau jamah hati para istri, supaya mereka juga dilembutkan hatinya, supaya mereka juga merendahkan diri di hadapan Tuhan, mulai belajar mengasihi suaminya seperti Tuhan sudah mengasihinya, menerima suaminya, memahami suaminya, dan mendukung suaminya, menolong suaminya, supaya suaminya bisa menjadi kepala keluarga yang baik, jadi ayah yang baik. Kami sangat percaya ketika masing-masing mengambil tanggung jawabnya dan hubungan mereka pulih, maka berkat-berkat Tuhan yang selama ini tertunda, berkat-berkat Tuhan yang terhalang, itu akan Tuhan curahkan bagi setiap rumah tangga. Demikian juga ada banyak keluarga yang sedang mengalami kesulitan, ada banyak keluarga yang sedang banyak pergumulan untuk biaya anak-anaknya, untuk pengobatan anak-anaknya yang sakit, untuk berbagai masalah karena kehadiran anak dalam keluarganya. Begitu sulit mereka hadapi. Tetapi kami sangat percaya ketika para orang tua merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan atas hal-hal yang tidak mereka lakukan sebagai orang tua, hal-hal yang tidak mereka berikan dengan baik untuk anak-anaknya, dan mulai mengambil tanggung jawabnya, memberi kasih yang semestinya terhadap anak-anaknya, mengalirkan doa-doa yang memberkati anak-anaknya, membagikan kasih dan pengajaran kebenaran kepada anak-anaknya, maka Tuhan mulai membukakan berkat-berkat untuk membuat para orang tua bisa memberkati anak-anaknya, mencukupi kebutuhan anak-anaknya, bahkan anaknya yang sakit akhirnya Tuhan berkati, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji namamu yang sudah membentuk keluarga dan selalu memberkati keluarga-keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara tetap percaya bahwa rumah tangga kita adalah inisiatif Tuhan dan Tuhan ingin memberkati apapun situasinya. Tetap yakin ada berkat Tuhan untukmu. Singkirkan hal-hal yang menghalanginya. Kalau saudara memiliki pergumulan-pergumulan rumah tangga, saudara mengalami situasi sulit dalam pekerjaan, atau sedang
dalam keadaan sakit, membutuhkan dukungan doa, silahkan menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Harapan dan doa kami selalu, saudara selalu diberkati Tuhan, ditolong Tuhan, doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka. Ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Ku yakin Tuhan pasti jawab doaku, sebab Engkau layak terima puji